Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 16 September 2023, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Posisi Aljabar sebagai Pondasi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Profesor Dr. Insinyur I Gusti Bagus Ngurah Makertiharta dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Bahan Bakar Nabati untuk Kedaulatan Energi Nasional. 3. Profesor Dr. Anggraini Barlian MSc dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi Dari Sel Punca hingga Rekayasa Jaringan dan Eksosom, Kontribusi Biologi dalam Masa Depan Bidang Kesehatan. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh anggota Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB dan Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakilinya, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Posisi Aljabar sebagai Pondasi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Profesor Dr. Insinyur I Gusti Bagus Ngura Makerti Harta dari Fakultas Teknik Teknologi Industri dengan judul orasi Bahan Bakar Nabati untuk Kedaulatan Energi Nasional. 3. Profesor Dr. Anggraini Barlian MSI dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi Dari Sel Punca hingga Rekayasa Jaringan dan Eksosom, Kontribusi Biologi dalam Masa Depan Bidang Kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB dibuka. Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo SSI MSc PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena SSI MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Forum Guru Besar ITB beserta segenap pimpinan ITB, izinkan kami atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung membacakan CV Profesor Muhtadi Intan Detiena yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besarnya berjudul Posisi Aljabar sebagai Pondasi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena SSI MSI atau Bu Intan yang selama ini kami panggil demikian, lahir di Bogor tanggal 25 November 1975 dan beliau berasal dari kelompok keilmuan atau keahlian Aljabar, Fakultas FMIPA dan meraih atau mendapatkan gelar jabatan Guru Besar TMT 1 November 2022. Beliau bersuamikan Dr. Andri Alamsyah SSI MSc dan dikaruniai putri Sandra Samara Alamsyah, Marita Almira Sarah Alamsyah. Dan
riwayat pendidikan yang telah dilalui oleh Prof. Intan Detiana, lulus sarjana sains tahun 99 dari Matematika ITB, kemudian lulus sarjana sains tahun 1997, kemudian magister sains 1999 dari Matematika ITB, FMIPA, kemudian melanjutkan DEA Methods Algebraics Magister di sana di University de Picardie, Prancis. Kemudian di universitas yang sama beliau mendapatkan gelar Doktor Matematika. Dan sekilas riwayat kerja yang telah dilalui atau dikerjakan oleh Bu Intan sejak 1998 bergabung menjadi staf pengajar di ITB di Matematika. Kemudian 2016 sampai 2020 beliau pernah bertugas mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Magister Matematika dan Doktor Ketua Program Studi Magister Matematika dan Doktor serta Matematika ITB. Mohon maaf. Kemudian juga tahun 2013 hingga 2018 Bu Intan menjadi anggota Senat FMIPA ITB. Kemudian 2017 menjadi anggota tim pengembangan program studi sarjana aktuaria ITB dan 2014-2015 juga menjadi anggota tim akreditasi internasional dan saat ini juga beliau aktif mengelola Lamsama. Kemudian kegiatan penelitiannya, bidang penelitian yang beliau tekuni adalah aljabar, teori representasi, teori coding, kriptografi, kemudian beberapa hibah riset yang pernah didapatkan, yaitu hibah Diktiristek, hibah riset ITB, Research Grant Bank Indonesia, kemudian juga dari ERCE Postdoc Grant sebagai supervisor, kemudian Asahi Glass Foundation, ASEA, Uninet, ASEAN European University Network dengan Universitas of Graz Austria, kemudian STIC ASEA, Science and Technologies the Information et de la Communication, mohon maaf ini bahasa Prancis Bapak Ibu, dengan UNIP di Picardie, Prancis, kemudian juga EPSRC Research Fellowship dan fellowship lainnya 2024-2025, NTNU Research Fellowship juga, kemudian Matsumai Foundation Fellowship 2010, Junior Associate ICTP 2010-2016. Riset yang sedang berjalan saat ini adalah multi-party computation based on secret sharing schemes on skew polynomial rings, kemudian circulant matrix as weight matrices on transformer, gradient descent using MDS cyclic codes, topological data analysis. Beberapa publikasi yang telah beliau capai, di antaranya secara umum Bu Intan telah mempublikasikan 1 buah buku dan 129 makalah dalam bentuk jurnal maupun proceeding, baik internasional maupun nasional, serta book chapter. Kemudian juga dari HKI, beliau menghasilkan super aritmetika permainan edukasi matematika. Nah, kemudian rekam jejak pembimbingan secara umum hingga saat ini Ibu Muhtadi Intan Detiana telah meluluskan mahasiswa bimbingan 27 mahasiswa program sarjana, mencakup mahasiswa matematika, aktuaria, serta teknik pertambangan. Kemudian 50 mahasiswa program magister, di matematika, pengajaran matematika, sains komputasi, rekayasa pertambangan, teknik elektro, serta desain. Sudah merambah kemana-mana Prof. Intan ini ya. Kemudian 17 mahasiswa program doktor, matematika, elektro, dan informatika. Ya, salah satu dalam kurun waktu 2008-2023 ini.
Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh beliau. Yang pertama, penghargaan pengabdian 25 tahun di ITB, kemudian juga sebagai adjunct profesor di Vellore Institute of Technology India mulai 2023. Kemudian peneliti terbaik Kakak Aljabar tahun 2022 dari FMIPA ITB. Kemudian Satya Lencana Karya Sapta 10 dan 20 tahun. Kemudian mendapatkan Best Paper Award, the first International Conference on Applied and Industrial Mathematics and Statistics di Kuantan, Pahang, Malaysia, Agustus 2017. Kemudian juga Best Paper Award, the fourth International Conference on Science and Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics di Bali, Januari 2016. Kemudian Prix Maher Schutzenberger dari FIDES, the Association Franco-Indonesian for Development of Sciences, Juni 2004. Nah, kemudian lainnya, beliau juga pernah menjabat dan sedang menjabat sebagai Presiden Indonesian Mathematical Society, Indo-MS 2016 sampai 2018. Kemudian Wakil Presiden Southeast Asian Mathematical Society, SIMS 2018-2023. Kemudian juga Ketua Indonesian Algebra Society, Komunitas Peminat Aljabar 2011-2018. Kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Penjaminan Mutu dan Kerjasama Lamsama 2022 hingga sekarang. Kemudian Ketua Pengurus Yayasan 93 Selangkah Seirama 2021 hingga sekarang. Ini berarti alumni 93 ya. Nah, berikutnya ya, sebagai orang Aljabar, Bu Intan harus jelas ketika menyatakan hobi berlari, berlarinya apa sendiri atau bersama-sama ya. Sehingga di sini ditulis berlari sendiri atau bersama di 8 komunitas. Nah, itulah sekilas CV dari Profesor Muhtadi Intan Detiena, Ibu Intan, yang hari ini akan menyampaikan orasi ilmiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena, SSI MSc, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, pimpinan dan seluruh anggota Forum Guru Besar ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Dekan FMIPA, FTI, dan SITH, Ketua Senat FMIPA, FTI, dan SITH, dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi saya berjudul Posisi Aljabar sebagai Pondasi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan penguasaan ilmu-ilmu dasar yang semakin kuat. Bagaimana matematika dapat membantu memahami dunia adalah dari situasi nyata, dibawa ke deskripsi matematika, dikerjakan secara matematika, kemudian dikembalikan lagi ke dunia nyata. Dalam paparan ini akan dibahas penelitian representasi aljabar yang digunakan dalam klasifikasi aljabar, penggunaan aljabar dalam berbagai bidang, dan penggunaan representasi aljabar dalam ilmu-ilmu terkini. Teori representasi aljabar adalah cabang matematika yang berfokus pada cara-cara menggambarkan struktur aljabar dan menyelidiki sifat-sifat yang terkait. Aljabar sendiri adalah bagian dari matematika yang mempelajari struktur dan relasi antar objek matematika melalui simbol dan operasi. Representasi aljabar mencakup berbagai cara untuk menggambarkan objek matematika secara konkret maupun abstrak, dan menjadi fondasi bagi banyak aplikasi di dunia nyata. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, teori representasi aljabar telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang utama.
Dalam matematika dan teori komputasi, teori representasi aljabar memiliki peran penting dalam pengembangan algoritma dan perangkat lunak. Struktur aljabar seperti grup, gelanggang, dan lapangan digunakan untuk memodelkan data dan operasi pada data tersebut. Representasi aljabar memungkinkan manipulasi simbol matematika secara otomatis yang membantu penyelesaian masalah kompleks dalam matematika murni dan terapan. Dalam bidang kriptografi, aljabar abstrak membantu mengembangkan algoritma kriptografi yang kuat dan aman, seperti algoritma enkripsi RSA dan kurva eliptik dalam kriptografi kurva eliptik. Penerapan teori representasi aljabar dalam kriptografi memungkinkan keamanan data dan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Dalam sains data, teori representasi aljabar sangat penting untuk memodelkan data dalam bentuk matematika. Representasi aljabar memungkinkan analisis big data dan pemrosesan data yang efisien, termasuk penggunaan metode aljabar linear dan metode statistika. Dalam pengembangan robotika dan kecerdasan buatan, representasi aljabar membantu dalam memodelkan kinematika dan dinamika robot, serta perumusan dan analisis algoritma kecerdasan buatan seperti jaringan saraf tiruan. Untuk memahami berbagai struktur dalam aljabar, struktur tersebut dikategorikan berdasarkan sifat-sifat yang serupa. Objek dalam satu kategori memiliki sifat-sifat yang sama atau serupa. Dengan demikian, tidak perlu semua objek dipelajari, tapi cukup representasinya saja. Pada tahun 1930-an, Emmy Noether memperkenalkan pendekatan modern pada teori representasi dengan menginterpretasikan representasi sebagai modul. Hal ini memberikan suatu teknik dalam mempelajari aljabar semi sederhana, juga penggunaan aljabar homologi dan teori kategori dalam teori representasi. Dengan penggunaan tersebut, teori representasi menjadi teori yang berkembang pesat selama 40 tahun terakhir. Teori representasi aljabar berdimensi hingga dimulai pada tahun 1970-an ketika quiver atau graf berarah menjadi populer dan metode-metode dari aljabar homologi memberikan konsep-konsep baru. Suatu quiver diberikan oleh Q0, Q1, dan dua pemetaan S dan T. Itu adalah himpunan titik Q0, misalkan 1, 2, sampai N, dan himpunan busur Q1. Suatu busur alfa bermula di source alfa dan berujung di target alfa. Suatu lintasan non-trivial di Q adalah barisan busur-busur alfa 1 sampai alfa L yang memenuhi sumber dari alfa I adalah target dari alfa I-1 untuk I-nya dari 1 sampai L. Lintasan ini berawal di alfa 1 dan berujung di alfa L. Keuntungan pengkajian aljabar lintasan adalah kemudahan untuk memvisualisasi yang sangat berguna untuk kajian representasi aljabar. Karena sifat-sifat aljabar lintasan seperti dimensi dan kesederhanaan dapat dibaca melalui sifat-sifat grafnya. Dalam teori representasi, kategori modul dari suatu aljabar dan aljabar diklasifikasi berdasarkan ekuivalensi kategori modul yang merupakan keserupaan yang lebih lemah daripada isomorfisme. Sejak tahun 1990-an, keserupaan lain yang menggunakan kategori bentukan atau derived kategori dianggap lebih cocok untuk klasifikasi aljabar, dan ekuivalensi Morita dipandang terlalu kuat. Pada tahun 1989, Ricard dan Keller memberikan syarat perlu dan cukup untuk keberadaan ekuivalensi bentukan antara dua gelanggang sebagai perumuman dari ekuivalensi Morita, dan mereka menggunakan kompleks pengalih atau tilting kompleks. Dalam penelitian kami yang diterbitkan pada tahun 2008, kami menggunakan dua aljabar eksplisit dan memberikan kompleks pengalih eksplisit yang memberikan ekuivalensi antara dua aljabar tersebut. Aljabar pertama adalah aljabar Nakayama yang diberikan oleh Quiver, dan aljabar yang kedua adalah aljabar pohon Brouwer yang berkaitan dengan garis tanpa titik eksepsional. Ibaratnya seperti anggur dan wine atau kismis. Mereka tidak memiliki bentuk yang sama, tidak isomorfik. Namun mereka bisa dianggap sebagai ekuivalen karena ada suatu proses yang membuat anggur menjadi kismis atau wine.
Selanjutnya, dengan menggunakan quiver dan graf sebagai alat untuk visualisasi aljabar, kami memperoleh hasil-hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut. Dengan Santika, kami menyelidiki sifat invariansi dari ekuivalensi bentukan untuk suatu subruang P regular, dan dengan Darmajit kami memperoleh sifat-sifat geometri dari kategori bentukan. Dengan Faisal, kami memperoleh mengkarakterisasi aljabar Nakayama self-injective dan tipe AN berdasarkan kategori orbit dari kategori bentukan. Lalu dengan Risnawita, Kariman, dan Irawati, kami mengklasifikasi modul prima dan modul herediter atas aljabar lintasan dan aljabar lintasan Leavitt. Dengan Baur dan Mahatma, kami mengkaji resolusi projektif U dari aljabar lintasan dari quiver tipe AN dan representasi geometrisnya, dan dengan Elvianti, Yuliawan, dan Nasution untuk kajian kompleks U. Lalu dengan Humaira, Astuti, dan Baskoro, kami mengembangkan graf Jacobson matrix dan graf Jacobson atas gelanggang non-komutatif. Mengenai aplikasi aljabar, pertama akan dibahas mengenai kriptografi. Kriptografi adalah teknik mengamankan informasi dan komunikasi melalui penggunaan rahasia, sehingga hanya orang yang menerima informasi tersebut yang dapat memahami dan memprosesnya. Kriptografi kurva eliptik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Koblitz dan Miller, yang secara terpisah memperkenalkan penggunaan kurva eliptik untuk kriptografi. Dibandingkan dengan metode kriptografi lainnya, kriptografi kurva eliptik memiliki beberapa keunggulan operasi aritmetika yang bersifat spesifik dan tidak dapat diprediksi, dan panjang kunci yang lebih kecil untuk tingkat keamanan yang sama dibandingkan dengan metode lain. Penelitian yang telah dilakukan terkait kriptografi kurva eliptik diantaranya dengan Pariasto, Raharjo, Kuspriyanto, Kushairi, Yuliawan, dan Muklis 2010-2013, kami mengembangkan algoritma efisien untuk mempercepat operasi kurva pada kriptografi kurva eliptik. Dengan Susantio, kami mengembangkan skema enkripsi kriptografi kurva eliptik SHCS yang lebih efisien dari segi penyimpanan, yang kemudian dengan Tama, skema tersebut kami cobakan pada kurva 25519 yang digunakan dalam pesan instan atau instant messenger seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Dengan Ardiansyah, Carita, dan Utomo, kami mengembangkan modifikasi dari serangan Polatro, yaitu serangan terhadap kriptografi kurva eliptik yang menggunakan pemetaan negasi, Frobenius, basis normal, dan Brent cycle algorithm. Dan dengan Imdad dan Sutikno, kami mengusulkan skema transaksi cryptocurrency berdasarkan protokol grup digital signature sebagai langkah untuk mengurangi pencucian uang dalam cryptocurrency. Namun, dengan adanya pengembangan komputer kuantum, kriptografi yang sering digunakan saat ini seperti RSA dan kriptografi kurva eliptik diprediksi tidak akan aman lagi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menggunakan kriptografi berbasis teori coding. Teori coding berkaitan dengan desain error correcting code untuk transmisi informasi yang andal melalui saluran non-bising. Pada tahun 1990-an termotivasi dengan aplikasi teknik, muncullah penggunaan kode atas gelanggang. Secara khusus kami tertarik pada kode siklik karena kode siklik memiliki algoritma encoding dan decoding yang efisien. Dengan Syarifuddin dan Nopendri, kami telah mengembangkan cara mengkonstruksi kode siklik dengan menggunakan barisan periodik, dan dengan Rosdiana, Bara, dan Supriyanto, kami telah mengkaji kode siklik atas gelanggang hingga perluasan dari Z2 pangkat M. Untuk memperoleh kode-kode optimal baru, telah diupayakan penggunaan gelanggang polinom miring. Terkait penelitian gelanggang polinom miring dengan Marubayashi, Ueda, Amir, Astuti, Swastika, Garminia, dan Irawati, telah dikaji metode mempertahankan sifat suatu gelanggang jika diganti dengan gelanggang polinom miring. Dengan Irwansyah, Muklis, Bara, Supriyanto, Doherty, Soleh, dan Yemen, kami memperoleh konstruksi kode optimal untuk kode siklik miring atas suatu aljabar berdimensi hingga dengan menggunakan metode pada gelanggang polinom miring. Pendekatan lain telah dilakukan untuk mempelajari kode siklik yang memiliki jarak minimum terbesar atau yang lebih dikenal dengan kode siklik MDS. Hal ini dilakukan dengan mempelajari matriks sirkulan MDS.
Matrik MDS ini juga digunakan dalam kriptografi AES, dan dengan Adiguna, Arifin, dan Yuliawan kami mengkaji eksistensi matriks MDS sirkulan ortogonal dan MDS theta sirkulan ortogonal. Sebagai aplikasi lainnya, pertama dengan Ervianto, Bambang Rianto, dan Hindersah, kami menjaga konektivitas pada sekelompok jaringan agen robot bergerak dengan menggunakan nilai eigen terkecil kedua dari topologi flocking. Kemudian hal ini kami kembangkan menjadi metode analisis perilaku berkelompok burung. Di sini nilai eigen terkecil ketiga dari matriks Laplacian perturbe yang digunakan untuk mengukur kerentanan seluruh transformasi flocking. Kemudian dengan Heriawan, Rahma Putri, Rahmadiantri, dan Lawi Yunarti, kami menggunakan metode kuadrat terkecil 3 dimensi untuk fitting anisotropi elipsoida 3 dimensi kadar Seng yang terkait dengan pola lubang bor yang tidak beraturan. Ketiga, dengan Wanditra, Rahma Putri, dan Irawan, dengan menggunakan wavelet, kami memperkirakan secara time series jumlah total padatan tersuspensi di Sungai Cikapundung. Penelitian selanjutnya adalah ongoing project, yaitu aplikasi representasi quiver dalam ilmu-ilmu terkini. Saat ini kecerdasan buatan ditemui di setiap aspek kehidupan. Kecerdasan buatan digunakan untuk pengenalan dan pelacakan objek, dan biasanya algoritma yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Suatu quiver dapat menggambarkan konektivitas antara neuron, dan representasi quiver dapat menggambarkan transfer informasi antar neuron. Dalam jaringan syaraf tiruan, fungsi aktivasi digunakan untuk mengukur pentingnya informasi yang dilanjutkan dalam neuron. Dengan menggunakan pendekatan quiver, Armenta dan Jodoin pada tahun 2021 membuktikan bahwa ada tak hingga banyak jaringan syaraf dengan fungsi jaringan yang sama, terlepas dari arsitektur dan fungsi aktivasi. Dengan demikian, untuk mempelajari jaringan syaraf tertentu, cukup dipelajari jaringan syaraf yang lebih sederhana yang isomorfik dengan jaringan syaraf tersebut. Yang kedua adalah analisis data topologi atau topological data analysis yang mengekstrak sekumpulan data dengan melihat bentuk data. Bentuk data yang dimaksud di sini adalah invarian topologi, misalkan cluster, loop, bentuk sulur yang mulai dari titik data. Alat TDA adalah homologi persisten dan modul persisten. Lebih lanjut, modul persisten dapat dikomposisikan menjadi jumlah langsung dari modul-modul interval yang dapat dipandang sebagai representasi indecomposable dari quiver AN. Sehingga pemahaman tentang dekomposisi representasi quiver dapat membantu untuk memahami modul persisten dan persisten diagram. Sebagai kesimpulan, penelitian representasi aljabar telah digunakan untuk klasifikasi aljabar sendiri, memperkaya teori graf, diterapkan dalam kriptografi dan teori coding, dan juga ilmu-ilmu baru yang sedang berkembang, yaitu kecerdasan buatan dan sains data. Perjalanan ini masih berlanjut dan semoga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi bangsa, Tuhan, dan alma mater. Sebagai penutup, saya akan mengquote dari Hardy, "Tidak ada penemuan saya yang memberikan atau kemungkinan besar secara langsung atau tidak langsung, baik atau buruk, sedikit perbedaan terhadap kenyamanan dunia, tetapi saya telah menambahkan sesuatu pada pengetahuan dan membantu orang lain untuk menambahkan lebih banyak." Sebagai ucapan terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Rektor dan Pimpinan ITB, pimpinan dan seluruh anggota Forum Guru Besar ITB yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang terhormat ini. Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya bagi pimpinan Senat FMIPA ITB Profesor Ahmad Loka dan segenap anggota Senat, Dekan FMIPA Profesor Wahyu Sirgutomo bersama Wakil Dekan Profesor Rukman Hertadi dan Dr. Hani Graminia.
Thank you for recommenders, Profesor Puji Astuti, Profesor Edi Tribaskoro, Profesor Bambang Rianto, Profesor Alexander Zimmerman, Profesor Bethany Marsh, and Profesor Karin Bauer, also Profesor Indah Emilia Wijayanti. Terima kasih kepada penelaah Profesor Ujana Pasaribu dan Profesor Emir Husni. Ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi ayahanda yang sudah berpulang, Profesor Dedi Muhtadi, dan Ibunda Profesor Tin Ruspriatin Muhtadi, serta Bapak dan Ibu mertua, Samsuri Harjito dan Suwarsi, atas semua pengorbanan, dukungan, dan doa tulus hingga pencapaian hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya bagi guru-guru kami sejak TK hingga pasca doktor, atas ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan kepada kami. Special thank you to Profesor Hendra Gunawan, almarhum Profesor Ahmad Arifin, Profesor Alexander Zimmerman, Profesor Bethany Marsh, Profesor Stephen Koenig, Profesor Idun Raiten as advisors when we first learned to be a mathematician. Terima kasih juga kepada dosen-dosen kami, Profesor Ansyar, thank you Profesor Bernard Keller, Profesor Wono Setiabudi, Profesor Edi Suwono, Profesor Irawati, Profesor Kuncoro Sidarto, Profesor Iwan Pranoto, Profesor Sembiring, Dr. Bana Kartasasmita, Profesor Maman Jauhari, almarhum Profesor Mudomo, almarhum Profesor Sunardi, almarhum Profesor Nababan, almarhumah Dr. Sriwulan Aji, almarhum Koko Martono, Pamuklis, Bu Mulyana, Panyoman Susila, Panana Nawawi Gaos, Pak Hutahean, Pak Hidayat Sardi, Pak Samyuto, Bu Samsiah, dan Pak Sumanto. Juga Guru Besar Matematika Profesor Robert Saragih, Profesor Leos Wirianto, Profesor Sri Rejeki Pruja Prasetya, Profesor Johnson Laborhu, Profesor Salman, Profesor Hilda Asyatun, Profesor Kresna Asyuhada, dan Profesor Agus Yodi Gunawan. We would like to thank our collaborators, Dr. Mahsumeh Ganjali, Mahbubi Nasiri, Ahmad Ervanian, Parimala, Madalin Altahan, Yan Palu, Rasul Hafezi, Manimaran, Udaya Kumara Malingan, Selfaraj, Patrick Soleh, Hidetoshi Marubayashi, Profesor Norhaniza Sarmin. Special thanks to Frederick Ezerman, Nguyen Van San, Godong Zhu, Zheng Fang Wang, Ayesha Qureshi for various intensive discussions. Terima kasih juga kolaborator dalam negeri serta semua kolega dosen dan tenaga kependidikan di komunitas matematika yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Lamsama, Profesor Mitra Jamal, Profesor Abdul Haris, Profesor Roto, Profesor Mukti Ningsih, Profesor Retno Widowati, Dr. Melania Muntini, Dr. Muhammad Martoprawiro, dan Mbak Vinanda Hayuning Sukma. Ucapan terima kasih juga kepada pengurus lama dan baru Indo MS dan komunitas peminat Aljabar, terutama Profesor Syafrizal, Profesor Agus Suryanto, Profesor Budi Waluyo, Dr. Ika Magdalena, Dr. Sisilia Silviani, Profesor Sri Wahyuni, Profesor Budi Nurani, Profesor Kiki Sugeng, Profesor Rini Indrati, Profesor Basuki Widodo, and thank you Sims Council member, Profesor Ngovia Trang, Masrina Darus, Victor Tan, Wanida Hemakul, and Jose Maria Balmaceda. Terima kasih juga untuk dosen-dosen di Pusat Artificial Intelligence ITB dan di Forum Peneliti Muda Indonesia for Mind. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk komunitas berlari Run 93 Run, Ganesha Number Runners, Ex-Kaprodi Runners, Mamah Gajah Berlari, KBP Runners, Jiten Runners, ITB Berlari, Timik-Timik, RP Bogor Runners sebagai penyemangat kami untuk Just Keep Running. Juga alumni SD Budi Mulia Bogor, SMP dan SMA Regina Pacis Bogor, Kos Tubagus Ismail 43, S2 MA 97, KPA ITB, dan ITB 93 khususnya MA 93, dosen ITB Angkatan 93, dan pengurus Yayasan 93 Selangkah Seirama. Terima kasih juga untuk alumni ITB Garis Lucu, Ibu-Ibu Nobar Pasar Online, Ibu-Ibu Arisan Matematika, dan Line Dance ITB. Terima kasih sebesar-besarnya bagi suami tercinta Dr. Andri Alamsyah serta putri-putri kami Sandra Samara dan Marita Almira Sarah atas pengorbanan dan dukungan doa. Ucapan terima kasih juga untuk keluarga almarhum Dedi Muhtadi, keluarga Samsuri Harjuto,
keluarga besar Surya Saputra, keluarga besar Marpuan, dan keluarga besar Arifin. Akhir kata, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua perhatian, bantuan, doa, dan kerjasamanya dalam pencapaian akademik ini. Dengan mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 September 2023, Profesor Muhtadi Intan Detina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.